Dalam sejarah panjang umat manusia, nama Yahudi dan Bani Israel sering disebut dalam Al-Quran, Taurat, Injil, dan berbagai literatur sejarah. Namun di kalangan ulama dan ilmuwan Muslim, kedua istilah ini tidak dianggap identik, sebab keduanya memiliki makna yang berbeda, baik secara historis, genealogis, maupun teologis. Pembahasan mengenai perbedaan antara Yahudi dan Bani Israel menjadi penting karena banyak kesalahpahaman yang muncul dalam membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyebut salah satu dari keduanya. Para mufasir dan sejarawan Islam menaruh perhatian besar terhadap hal ini untuk membedakan antara kaum yang disebut sebagai keturunan Nabi Yakub dan mereka yang kemudian dikenal sebagai penganut agama Yahudi. Bani Israel secara bahasa berarti anak-anak Israel atau keturunan Israel. Israel adalah gelar bagi Nabi Yakub putra Ishak, putra Ibrahim. Dalam bahasa Ibrani, Israel berarti hamba Allah atau yang berjuang di sisi Allah. Karena itu, Bani Israel menunjuk kepada keturunan biologis dari Nabi Yakub yang berjumlah 12 kabilah, masing-masing berasal dari anak-anaknya seperti Yahudza, Yusuf, Binyamin, Lewi, dan lainnya. Dalam Al-Quran, istilah ini sering digunakan untuk menyebut suatu komunitas besar keturunan Yakub yang memiliki peranan penting dalam sejarah para nabi. Allah mengutus banyak nabi di tengah-tengah mereka, di antaranya Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, dan Isa. Mereka diberikan kitab, mukjizat, dan keutamaan di atas umat-umat lain pada zamannya. Sedangkan istilah Yahudi berasal dari kata Yahudza, salah satu putra Nabi Yakub. Menurut sejumlah sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun dan Al-Mas'udi, pada awalnya kata Yahudi digunakan untuk menamakan kabilah yang berasal dari keturunan Yahudza. Namun seiring berjalannya waktu, sebutan itu berkembang menjadi nama bagi seluruh komunitas yang menganut ajaran keagamaan tertentu setelah diutusnya Nabi Musa. Setelah peristiwa penyembahan anak sapi dan pelanggaran terhadap perjanjian Taurat, istilah Yahudi mulai mengandung pengertian ideologis dan teologis yang tidak hanya mencakup garis keturunan, tetapi juga ajaran, sistem hukum, dan pandangan hidup tertentu. Dengan kata lain, tidak semua Bani Israel disebut Yahudi, sebab tidak semua keturunan Yakub tetap memeluk ajaran yang kemudian disebut Yahudiyah. Para ulama besar Islam seperti Al-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Bani Israel adalah kaum yang pada mulanya beriman kepada Allah melalui bimbingan para nabi, sedangkan Yahudi adalah kelompok yang kemudian menyeleweng dari ajaran para nabi tersebut. Dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat Al-Quran, mereka menegaskan bahwa Allah sering membedakan penyebutan antara Bani Israel dan Yahudi. Ketika Allah menyebut Bani Israel dalam konteks nikmat dan petunjuk, hal itu merujuk kepada masa ketika mereka masih berpegang kepada wahyu dan mengikuti nabi-nabi mereka. Namun, ketika Al-Quran menyebut Yahudi dalam konteks celaan, hal itu mengacu pada generasi yang menolak kebenaran, memutarbalikkan kitab Taurat, dan mendustakan utusan Allah termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib menjelaskan bahwa istilah Yahudi muncul setelah mereka berkata, "Inna hudna ilaika," yang berarti sesungguhnya kami kembali kepadamu. Dari kata hudna, inilah lahir istilah Yahudi. Namun, makna kembalinya mereka kepada Allah tidak diikuti dengan ketaatan sejati, sebab banyak di antara mereka yang kemudian berbuat aniaya dan kufur. Karena itu, sebutan Yahudi dalam Al-Quran bukan sekadar identitas etnis, melainkan mencerminkan suatu sikap keagamaan yang menyeleweng. Sementara itu, Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut bahwa Bani Israel adalah kaum yang mendapat nikmat karena keturunan mereka banyak menjadi nabi. Sementara Yahudi adalah kelompok yang kemudian menolak risalah Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dalam pandangan Al-Qurtubi, Bani Israel memiliki dua wajah dalam sejarah.
pada masa ketaatan mereka menjadi umat pilihan, tetapi pada masa penyelewengan mereka menjadi bangsa yang dimurkai. Oleh sebab itu, Allah dalam surah Al-Fatihah mengajarkan umat Islam untuk berlindung agar tidak mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai, yang dalam tafsir banyak ulama ditafsirkan sebagai Yahudi. Ibnu Katsir menambahkan bahwa Bani Israel adalah nama kehormatan yang diberikan kepada keturunan Yakub, sedangkan Yahudi adalah nama bagi kaum yang telah menolak perintah Allah dan menentang para rasul. Ia menukil riwayat bahwa setelah masa Nabi Musa, sebagian dari Bani Israel tetap teguh di atas keimanan, sementara sebagian lain menjadi Yahudi yang mengganti hukum Allah dengan hawa nafsu. Karena itu, tidak semua Bani Israel termasuk Yahudi, sebab istilah Yahudi muncul kemudian sebagai penyimpangan dari agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa. Dalam perspektif sejarah, para ahli Islam seperti Al-Makrizi dan Ibnu Hazm menjelaskan bahwa Bani Israel pernah tersebar ke berbagai wilayah setelah penaklukan oleh Babilonia dan Romawi. Sebagian besar yang menetap di Palestina, Syam, dan Mesir masih mempertahankan identitas sebagai keturunan Yakub, sementara kelompok yang hidup di luar wilayah itu mulai menyesuaikan diri dengan budaya lokal dan mengembangkan sistem keagamaan baru. Dari sinilah muncul mazhab-mazhab dalam Yahudi seperti Farisi, Saduki, dan Eseni. Para ilmuwan Muslim melihat perkembangan itu sebagai tanda bahwa Yahudiyah bukan sekadar warisan keturunan, tetapi sudah menjadi sistem kepercayaan yang berbeda dari agama para nabi sebelumnya. Ulama seperti Abu Al-Fida dan Al-Biruni juga menyoroti bahwa istilah Yahudi tidak selalu identik dengan keturunan biologis Yakub, sebab banyak bangsa lain yang kemudian memeluk agama Yahudi. Contohnya adalah bangsa Khazar di wilayah Kaukasus yang pada abad pertengahan berbondong-bondong masuk agama Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa Yahudi telah berubah menjadi sebuah agama universal bagi penganutnya, bukan sekadar garis darah Bani Israel. Sementara itu, Bani Israel tetap merupakan garis keturunan yang memiliki sejarah kenabian, meskipun tidak semua keturunannya mempertahankan keimanan kepada Allah. Para pemikir Islam klasik juga mengaitkan perbedaan ini dengan misi kenabian. Mereka menegaskan bahwa Bani Israel adalah umat yang diutus banyak nabi untuk menegakkan tauhid, sedangkan Yahudi adalah kaum yang menolak sebagian besar para nabi tersebut. Karena itu, dalam pandangan Islam, sebutan Bani Israel bisa mengandung makna netral atau bahkan positif tergantung konteksnya, sedangkan istilah Yahudi umumnya muncul dalam konteks peringatan dan celaan atas kesombongan, pembangkangan, dan pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Allah. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya memberikan penjelasan sosiologis bahwa Bani Israel merupakan entitas yang terbentuk dari hubungan darah dan sistem kabilah, sementara Yahudi terbentuk dari sistem keagamaan dan hukum yang kemudian berkembang menjadi peradaban tersendiri. Ia menegaskan bahwa perubahan dari Bani Israel menjadi Yahudi adalah perubahan dari struktur sosial yang berbasis nabi dan wahyu menjadi struktur politik dan hukum yang berbasis pada tafsir manusia terhadap Taurat. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, kemerosotan Bani Israel terjadi ketika mereka meninggalkan ajaran kenabian dan menggantinya dengan fanatisme terhadap bangsa dan kitab yang telah diselewengkan. Ulama lain seperti Al-Mas'udi dan Ibnu Jarir Al-Tabari juga menulis bahwa Bani Israel pernah hidup dalam masa-masa kemuliaan ketika mereka dipimpin oleh para nabi dan raja yang adil seperti Daud dan Sulaiman. Namun, setelah wafatnya para nabi itu, mereka berpecah belah, menolak hukum Allah, dan terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Dari perpecahan itu lahirlah kelompok Yahudi yang mengubah ajaran Tauhid menjadi ajaran yang bercampur dengan unsur duniawi. Bagi para ilmuwan Muslim, memahami perbedaan antara Yahudi dan Bani Israel bukan hanya soal sejarah, tetapi juga pelajaran moral. Kisah Bani Israel
diulang berkali-kali dalam Al-Quran agar umat Islam mengambil pelajaran tentang ketaatan dan akibat dari kedurhakaan. Ketika mereka taat kepada Allah, mereka menjadi umat yang mulia. Namun ketika mereka kufur dan menyeleweng, mereka menjadi bangsa yang dimurkai. Dari sini tampak bahwa istilah Bani Israel menggambarkan sisi sejarah dan garis keturunan para nabi, sedangkan istilah Yahudi menggambarkan sikap ideologis dan keagamaan yang menolak kebenaran. Dengan demikian, menurut para ilmuwan Muslim, perbedaan utama antara Yahudi dan Bani Israel terletak pada esensi keimanan dan konteks sejarahnya. Bani Israel adalah kaum pilihan Allah yang diberikan nikmat besar dan banyak nabi di antara mereka. Adapun Yahudi adalah sekelompok dari Bani Israel yang kemudian menyeleweng dari ajaran tauhid dan menjadikan agama sebagai alat kebanggaan suku dan kepentingan duniawi. Karena itu, Al-Quran tidak memandang semua keturunan Israel sebagai penentang kebenaran, tetapi hanya mereka yang bersikap sombong dan menolak wahyu Allah. Ulama Islam memandang hal ini sebagai pelajaran agar umat Muhammad tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu menganggap kebenaran hanya milik golongan tertentu dan melupakan hakikat pengabdian kepada Allah semata. Perbedaan ini bukan semata istilah linguistik, tetapi juga menunjukkan perbedaan makna spiritual. Bani Israel menunjukkan garis keturunan yang pernah mendapat petunjuk, sedangkan Yahudi menunjukkan sikap umat yang berpaling dari kebenaran. Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dimuliakan karena keturunannya, melainkan karena ketaatan dan ketulusan imannya kepada Allah. Karena itu, pelajaran yang diambil dari sejarah Yahudi dan Bani Israel adalah bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari garis darah, melainkan dari keimanan dan amal saleh. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Dengan memahami hal ini, umat Islam dapat melihat sejarah Bani Israel bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesadaran bahwa setiap umat dapat menjadi mulia bila taat dan dapat dimurkai bila durhaka kepada Tuhannya. Dalam pandangan para ahli Islam, kisah Bani Israel dan Yahudi merupakan cerminan dari perjalanan manusia dalam menjaga amanah wahyu. Setelah Nabi Yakub wafat, keturunannya menyebar ke berbagai tempat dan hidup di bawah berbagai pemerintahan. Mereka pada awalnya berpegang teguh kepada ajaran Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang menyeru kepada tauhid. Namun seiring berjalannya waktu, pengaruh dunia dan tekanan politik membuat sebagian dari mereka berpaling dari petunjuk yang diturunkan. Dari perubahan inilah lahir dua wajah besar dalam sejarah mereka, yaitu Bani Israel sebagai garis keturunan para nabi dan Yahudi sebagai kelompok yang kemudian menetapkan sistem keagamaan hasil penafsiran manusia yang seringkali menjauh dari wahyu asli. Para mufasir menafsirkan bahwa ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, mereka pada masa itu masih merupakan kaum yang beriman, meskipun seringkali menunjukkan kelemahan dan keluh kesah. Namun, setelah wafatnya Musa dan Harun, kepemimpinan spiritual mereka melemah. Beberapa tokoh dari kalangan Bani Israel mulai menafsirkan Taurat dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran aslinya, menambahkan hukum-hukum baru yang berpihak pada kepentingan golongan tertentu. Dari sinilah muncul cikal bakal gerakan keagamaan Yahudi yang menempatkan para rabi dan ahli Taurat sebagai sumber hukum utama menggantikan wahyu yang murni. Menurut pandangan Al-Maqdisi dan Ibnu Hazm, inilah perbedaan mendasar antara Bani Israel yang masih memegang nilai ketauhidan dengan Yahudi yang menjadikan agama sebagai tradisi kebangsaan. Agama mereka tidak lagi menjadi jalan menuju ketaatan, tetapi berubah menjadi simbol identitas etnis. Hal ini terlihat dari sikap sebagian mereka yang menganggap keselamatan hanya diperuntukkan bagi keturunan Israel, sementara umat lain dianggap tidak akan mendapat rahmat Tuhan.
Pemahaman seperti ini kemudian dikritik keras oleh para nabi yang datang setelahnya, termasuk Nabi Isa yang menyeru mereka agar kembali kepada makna sejati dari Taurat. Dalam catatan sejarah Islam, para ulama seperti Al-Biruni dan Al-Mas'udi menelusuri asal-usul munculnya berbagai sekte Yahudi yang berkembang pasca pembuangan Babilonia. Mereka mengamati bahwa banyak ajaran baru yang masuk ke dalam sistem keyakinan Yahudi, sebagian berasal dari pengaruh Persia dan Yunani. Misalnya, konsep kehidupan akhirat yang berbeda dari pandangan para nabi sebelumnya, dan pengaruh filsafat dalam hukum keagamaan mereka. Dari sinilah tampak bahwa Yahudiyah telah mengalami proses evolusi teologis yang panjang dan tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai ketauhidan yang diajarkan oleh para rasul Bani Israel. Para pemikir Islam juga melihat bahwa istilah Yahudi tidak hanya mencerminkan identitas agama, tetapi juga menyiratkan perilaku sosial dan politik tertentu. Ibnu Khaldun memandang mereka sebagai kelompok yang memiliki daya bertahan tinggi karena rasa persaudaraan antar sesama mereka yang kuat, tetapi di sisi lain memiliki kecenderungan tertutup dan sulit menerima kebenaran dari luar. Ia menjelaskan bahwa sejak mereka merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan, muncul sikap fanatisme yang berlebihan terhadap etnis sendiri. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, keangkuhan inilah yang menjadi penyebab utama mengapa mereka sering bertentangan dengan para nabi, bahkan dari kalangan mereka sendiri. Al-Razi menambahkan bahwa Bani Israel pernah memiliki masa keemasan ketika hukum Allah ditegakkan secara adil, namun ketika mereka lebih mengagungkan hukum buatan manusia daripada wahyu, maka kemuliaan itu hilang. Ia mengingatkan bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh generasi Yahudi setelahnya adalah bentuk pengulangan dari kesalahan manusia ketika menganggap dirinya paling benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, para ulama Islam menilai bahwa pelajaran terpenting dari sejarah mereka adalah bahaya kesombongan ilmiah dan keagamaan. Menurut Al-Qurtubi, istilah Yahudi dalam Al-Quran sering dikaitkan dengan perilaku seperti menyelewengkan kitab, menyembunyikan kebenaran, dan menolak kerasulan Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa istilah tersebut digunakan dalam konteks moral dan spiritual, bukan sekadar etnisitas. Sedangkan istilah Bani Israel digunakan oleh Al-Quran ketika Allah mengingatkan nikmat yang telah diberikan kepada mereka seperti dalam kisah Musa dan penyelamatan dari Fir'aun. Dengan demikian, penggunaan dua istilah yang berbeda itu menunjukkan bahwa Allah membedakan antara garis keturunan yang diberi nikmat dan kelompok yang kemudian mengkhianati perjanjian suci. Al-Tabari dalam tafsirnya menekankan bahwa Bani Israel adalah umat yang menerima wahyu dengan perantara nabi, sedangkan Yahudi adalah orang-orang yang menafsirkan wahyu dengan hawa nafsu. Ia mencontohkan bahwa ketika Nabi Isa datang membawa Injil, banyak dari kalangan Bani Israel yang menolak karena takut kehilangan kedudukan duniawi. Mereka tidak lagi mencari kebenaran, tetapi mempertahankan kekuasaan rohaniah dan ekonomi di tengah masyarakat. Dalam pandangan Al-Tabari, hal inilah yang membuat mereka disebut sebagai Yahudi, yaitu orang-orang yang mengaku beriman tetapi menolak kebenaran ketika bertentangan dengan kepentingan mereka. Beberapa cendekiawan Islam juga membahas perbedaan antara konsep wahyu dalam pandangan Bani Israel dan Yahudi. Menurut mereka, Bani Israel masih melihat wahyu sebagai amanah suci yang harus dijaga, sementara Yahudi kemudian menganggap kitab sebagai warisan nasional yang bisa ditafsirkan sesuai keinginan. Karena itu, ajaran-ajaran moral yang dahulu bersifat universal berubah menjadi hukum-hukum eksklusif yang hanya berlaku bagi komunitas mereka. Pandangan ini sangat berbeda dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa risalah Allah bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia. Dalam literatur sejarah Islam, disebutkan pula bahwa sebagian keturunan Bani Israel yang tetap beriman kepada Allah tidak tergolong sebagai Yahudi. Mereka disebut sebagai kelompok kecil
yang terus memegang ajaran para nabi sampai datangnya Nabi Muhammad. Dalam pandangan para ulama, kelompok inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang diberi kitab namun beriman kepadanya dengan benar. Sementara mayoritas Yahudi menolak kerasulan terakhir dan bahkan berusaha memadamkan cahaya wahyu dengan tipu daya. Dari perbedaan inilah muncul garis pemisah yang jelas antara Bani Israel yang beriman dan Yahudi yang menolak kebenaran. Para ulama seperti Al-Maqrizi dan Ibnu Al-Athir juga menulis tentang bagaimana istilah Yahudi menjadi lebih dikenal setelah masa penawanan Babilonia, ketika sebagian dari mereka kehilangan kitab aslinya dan menulis ulang berdasarkan ingatan. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai versi hukum dan ajaran yang tidak lagi bersumber dari wahyu sejati. Dari sinilah lahir banyak perbedaan tafsir dalam kalangan mereka sendiri. Islam memandang hal itu sebagai peringatan bahwa ketika manusia menjadikan akalnya sebagai pengganti wahyu, maka kemurnian agama akan hilang. Dalam konteks keilmuan Islam, pembahasan tentang perbedaan antara Yahudi dan Bani Israel tidak dimaksudkan untuk menyudutkan suatu bangsa, tetapi untuk memahami pola sejarah manusia dalam berinteraksi dengan kebenaran. Para ulama menekankan bahwa setiap umat berpotensi mengalami hal serupa apabila tidak menjaga kemurnian iman. Bani Israel mulanya adalah kaum pilihan, tetapi ketika mereka menukar petunjuk dengan keduniawian, mereka kehilangan keistimewaan itu. Begitu pula umat manapun akan terjatuh dalam kehinaan jika meninggalkan wahyu dan lebih memilih fanatisme kelompok. Pelajaran yang diambil dari pandangan para ilmuwan Muslim tentang hal ini adalah bahwa istilah Bani Israel dan Yahudi bukan hanya dua nama yang berbeda, melainkan dua keadaan jiwa yang berlawanan. Yang pertama menggambarkan ketaatan, sedangkan yang kedua menggambarkan penyimpangan. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali manusia menjadikan agama sebagai alat kebanggaan atau sarana kekuasaan, maka spiritualitasnya akan hancur. Inilah yang dialami oleh kaum Yahudi setelah mereka mengubah makna agama menjadi identitas politik. Dengan demikian, para ulama Islam melihat perbedaan ini sebagai cermin bagi umat Islam sendiri. Mereka menegaskan bahwa kemuliaan tidak diwariskan oleh darah, tetapi dihasilkan oleh iman yang murni. Ketika umat Islam mengabaikan peringatan ini, mereka pun berpotensi mengulangi nasib seperti yang menimpa kaum Yahudi. Karena itu, memahami perbedaan antara Yahudi dan Bani Israel bukan sekadar kajian sejarah, tetapi juga sarana introspeksi agar umat Muhammad selalu menjaga kemurnian akidahnya, tidak mengubah hukum Allah, dan tidak menjadikan agama sebagai alat pembenaran kepentingan duniawi. Dengan kesadaran itu, sejarah yang pernah menimpa umat terdahulu menjadi cermin yang menuntun manusia menuju ketaatan dan kehormatan yang hakiki di sisi Allah. Dalam pandangan para ulama Islam, perbedaan antara Yahudi dan Bani Israel juga dapat dilihat dari sisi misi kenabian dan respons umat terhadap wahyu. Bani Israel dikenal sebagai kaum yang telah menerima banyak utusan Allah, bahkan lebih banyak dibandingkan bangsa lain. Namun, banyak di antara mereka yang kemudian menentang para nabi yang diutus kepada mereka. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa dari sinilah muncul pergeseran makna antara sebutan Bani Israel yang menandakan kehormatan sebagai keturunan nabi menjadi Yahudi yang menandakan penolakan terhadap petunjuk. Perubahan itu bukan sekadar dalam nama, melainkan dalam nilai dan orientasi hidup. Ibnu Katsir menggambarkan bagaimana Bani Israel di masa Nabi Musa memiliki tekad kuat untuk menegakkan kebenaran setelah diselamatkan dari Fir'aun. Namun, ketika mereka sampai di tanah yang dijanjikan, sebagian besar di antara mereka menunjukkan sifat keras kepala dan enggan menjalankan perintah Allah untuk berperang melawan kaum yang zalim. Sikap tersebut menandai awal dari kemunduran moral dan spiritual
yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dalam sejarah mereka, setiap kali Allah mengutus seorang nabi, sebagian dari mereka menerimanya dengan iman, namun sebagian lain menentangnya. Dari sinilah istilah Yahudi mulai dilekatkan pada kelompok yang menolak risalah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Para mufasir seperti Al-Baghawi menafsirkan bahwa sebutan Yahudi dalam Al-Quran bukan hanya merujuk kepada bangsa tertentu, melainkan kepada sifat khas manusia yang menganggap dirinya suci dan menolak nasihat. Oleh karena itu, ayat-ayat yang mengandung celaan terhadap Yahudi tidak ditujukan semata kepada etnis, tetapi kepada perilaku spiritual yang meniru mereka. Ulama menekankan bahwa siapapun yang memiliki sifat menyeleweng dari kebenaran dan merasa diri paling benar, maka ia termasuk dalam golongan yang serupa dengan kaum Yahudi. Dalam catatan sejarah Islam, disebutkan bahwa setelah masa Nabi Daud dan Sulaiman, Bani Israel mulai terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Mereka tidak lagi dipersatukan oleh wahyu, tetapi oleh kepentingan politik. Pada masa itu pula, mulai tampak kecenderungan untuk menafsirkan ajaran agama sesuai dengan keadaan sosial dan ekonomi. Para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Al-Athir menulis bahwa dari sinilah benih penyimpangan tumbuh, sebab ketika wahyu tidak lagi menjadi pedoman, maka manusia akan menciptakan hukum sendiri berdasarkan hawa nafsu. Keadaan inilah yang melahirkan kaum Yahudi dalam pengertian teologis yang dikenal oleh umat Islam. Ar-Razi menjelaskan bahwa penyebutan Bani Israel dalam Al-Quran sering disertai dengan peringatan dan kenangan akan nikmat besar yang telah mereka terima. Hal ini menunjukkan bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Sedangkan ketika disebut Yahudi, konteksnya selalu berkaitan dengan pelanggaran dan penyelewengan. Perbedaan cara penyebutan ini bukan kebetulan, melainkan mengandung makna mendalam bahwa Allah membedakan antara keturunan yang memiliki sejarah kenabian dan kelompok yang memilih berpaling dari petunjuk. Beberapa ulama juga mengaitkan istilah Yahudi dengan sistem hukum yang dikembangkan setelah masa kenabian berakhir di tengah mereka. Mereka membentuk lembaga-lembaga keagamaan yang menafsirkan Taurat secara bebas. Dari sinilah muncul otoritas para rabi yang memiliki kekuasaan hampir mutlak dalam menentukan hukum agama. Menurut pandangan Al-Mawardi, struktur ini mirip dengan pemerintahan manusia yang menafsirkan hukum Allah untuk tujuan duniawi. Bani Israel yang sejati adalah mereka yang mengikuti hukum Allah dengan tulus, sedangkan Yahudi adalah mereka yang mengubah hukum itu untuk menyesuaikan dengan kepentingan kelompok. Para sejarawan Islam seperti Al-Mas'udi dan Al-Suyuti juga melihat bahwa faktor politik memiliki peran besar dalam pembentukan identitas Yahudi. Setelah masa penawanan Babilonia, banyak dari kalangan Bani Israel kehilangan naskah asli Taurat. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, para pemuka agama menyusun ulang kitab berdasarkan tradisi lisan dan pengaruh budaya asing. Dari sinilah timbul berbagai perbedaan tafsir dan mazhab yang membentuk wajah baru keagamaan mereka. Dalam perspektif Islam, hal ini menandakan bahwa agama mereka telah terpisah dari kemurnian wahyu yang asli. Selain itu, para ulama juga membahas perbedaan antara konsep Tuhan yang diyakini oleh Bani Israel dan Yahudi. Pada masa awal, Bani Israel menyembah Allah yang Esa, sebagaimana ajaran Ibrahim dan Musa. Namun, seiring masuknya pengaruh bangsa-bangsa lain, muncul konsep ketuhanan yang bercampur dengan pandangan manusia. Sebagian dari mereka mulai menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat manusiawi, bahkan ada yang menisbatkan kekurangan kepadanya. Dalam pandangan ulama Islam, penyimpangan ini adalah ciri khas pemikiran Yahudi yang tidak lagi murni bertauhid. Ulama seperti Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal menjelaskan bahwa agama Yahudi telah menjadi agama yang bercorak rasial, sedangkan ajaran para nabi Bani Israel bersifat universal. Ia menilai bahwa perbedaan utama antara keduanya terletak pada cakupan risalah.
Bani Israel membawa pesan untuk seluruh manusia, sementara Yahudi membatasi wahyu hanya untuk keturunan mereka sendiri. Konsep keterpilihan yang eksklusif inilah yang kemudian membuat mereka tertutup terhadap risalah baru yang dibawa oleh para nabi setelah Musa. Para ilmuwan Islam menilai bahwa transformasi ini adalah bentuk perubahan spiritual yang mengubah umat beriman menjadi umat yang fanatik terhadap kelompok sendiri. Mereka bukan lagi bangsa yang memegang amanah, tetapi menjadi kaum yang menjadikan hukum Tuhan sebagai simbol kebanggaan. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa hal inilah yang menyebabkan turunnya murka Allah, karena mereka mengetahui kebenaran namun tidak mau mengamalkannya. Ulama lain seperti Abu Al-Fida menegaskan bahwa perbedaan antara Bani Israel dan Yahudi juga dapat dilihat dari pandangan mereka terhadap nabi-nabi yang datang setelah Musa. Sebagian dari keturunan Israel tetap mengikuti jalan para rasul, namun kaum Yahudi menolak kerasulan Isa bin Maryam dan Muhammad bin Abdillah. Penolakan ini menandakan bahwa Yahudiyah bukan hanya penyimpangan akidah, tetapi juga bentuk pemberontakan terhadap kesinambungan wahyu. Dalam Islam, keimanan kepada semua nabi merupakan syarat mutlak keimanan, sehingga siapapun yang menolak sebagian dari mereka berarti telah keluar dari jalan kebenaran. Ibnu Khaldun memberikan analisis mendalam bahwa peralihan dari Bani Israel ke Yahudi merupakan fenomena sosial yang umum terjadi ketika suatu bangsa kehilangan semangat keagamaan dan menggantikannya dengan semangat kebangsaan. Ia menilai bahwa ketika agama kehilangan kekuatan rohaninya, yang tersisa hanyalah simbol dan kebanggaan identitas. Dari situlah muncul sifat eksklusif dan keengganan untuk menerima ajaran baru. Dalam kerangka ini, Yahudi bukan sekadar nama, tetapi lambang dari masyarakat yang menolak perubahan karena merasa sudah cukup dengan warisan leluhur. Para ulama menekankan bahwa umat Islam harus memahami sejarah ini dengan kebijaksanaan. Tujuannya bukan untuk mencela, tetapi untuk mengambil pelajaran. Allah berulang kali menyebut kisah Bani Israel dalam Al-Quran agar umat Muhammad tidak terjebak pada kesalahan yang sama. Seperti mereka, umat ini juga dapat tergelincir jika lebih mengutamakan tradisi dibandingkan petunjuk wahyu. Oleh karena itu, mengenali perbedaan antara Yahudi dan Bani Israel berarti mengenali batas antara iman yang sejati dan keangkuhan spiritual. Dari sudut pandang keilmuan Islam, sejarah Bani Israel menggambarkan perjalanan sebuah umat yang diberi kehormatan besar, sedangkan sejarah Yahudi menggambarkan bagaimana kehormatan itu bisa hilang ketika wahyu digantikan oleh ambisi manusia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedudukan di sisi Allah tidak pernah diwariskan, tetapi selalu ditentukan oleh keimanan dan amal. Inilah hikmah besar yang diambil para ulama dari kisah panjang itu, bahwa siapapun yang menyeleweng dari ajaran kebenaran akan mengalami nasib yang sama, sekalipun ia berasal dari keturunan para nabi. Dengan memahami perbedaan ini, para ilmuwan Muslim ingin menegaskan bahwa Islam datang bukan untuk menghapus warisan Bani Israel, tetapi untuk menyempurnakannya. Islam melanjutkan risalah para nabi mereka dalam bentuk yang murni dan universal. Karena itu, umat Islam diajarkan untuk menghormati para nabi Bani Israel, tetapi tidak meniru penyimpangan kaum Yahudi. Pemahaman ini membuat pandangan Islam terhadap sejarah menjadi seimbang, penuh keadilan, dan syarat makna spiritual.